Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebetan kaulah amul ja'akin makin kima ca'atunin. Sebetan kaulah amul ja'aki ke Syafiuddin niki Rais Syuriah PCNU Sampang. Sebetan kaulah amul ja'aki Kiai Khalil Mas'ud pengasuh Al-Ma'had Radatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Sebetan kaula muljaaki Kiai Jabir Ali Ridho. Sebetan kaula muljaaki Kiai Fahmi Ali Mukaffi Khalili. Sebetan kaula muljaaki Kiai Ali Imran Muhtar. Sebetan kaula muljaaki Kiai Nuruddin. Sebetan kaula muljaaki Gus Nasrullah mentor kita. Sebetan kaula muljaaki namun tak hadir gak dintok ke ikon busiri salam takdim hutan kaulah da ke ikon sebutan kaulah muljaki da nyai Amun Yusuf. Sebutan kaulah muljaki juga da nyai Kausar. Yang saya hormati bapak-bapak ibu sekalian, para nahdien beserta seluruh banom-banom NU, MWC, dan juga yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan siapapun yang ada di majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gila termuflis nika lancong pemana sekolah dengan Amerika, jadi tenaga ahli dengan Mabes Polri, gila res nih. Tapi aslinya kasrakas gula nih, burung nika kadang-kadang sarang goreng dan gula bocah ngegus mana celeng boleh lo boron esko nih kata gus nih kan gus nih kejabah panggil orang di lo boron cereng abadan kule nih benih kiai orang biasa cuma embadan kule nikah santri terakhir Syekhona Khalil neng Bengkalan sekamar sareng Kias Samsul Arifin Sukorjo embadan kule nikah asmaipon Kiai Haji Zayyadi ampun saya tembong dan pula juga nyantreh nang saya pernah Khalil. Nah ini kemana biceleng nih kalau pabrik nih lah kalau jitang gak ini ke Jepang dan Yinto pula asli Madura asli dan pula lahir nang Keranggan Timur Gelis Bengkalan bung anak beten kaulah aslinya beta barat kebanyakan abadan pula dari beta Timur Gleter. Nah makanya dan kula nikah nak potona bujuk jal nikah tetiki ki anasap sarang peramian nikah insyaallah. Nah teti ki pada orang peseser makanya nikah celeng nikah tak nyeri nuntun kula. Cuma ki nasib ki bisa di Amerika dan kula beda nang Amerika 4,5 tahun sekolah kisah beli kak kantong ki kerak juga Mabes Polri ki hera-hera ki kati kula ni kasih polisi. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tadi terlambat karena saya memang dari Jakarta, saya langsung ke sini naik kereta ya, jadi agak terlambat karena jalanan rusak. Ini ada negara katanya gitu ya. Embok. Kadang-kadang negara ini kan nyokon kita harus melihat negara, negara tidak melihat kita. Nikah. Nah ini kan tugas NU nih kak nyok nembong nih tore sejon mangken pemilu buah nih ketepang jubaju nih panjenengan nih kak nih kak berpolitik nih kak mangken bingung udah sampai Imam Mahdi ngireng pilpres mangken nih sampai pada Rasulullah roki gerung napa ini kak aduh macam-macam mangken kulina alam nih. Bapak Ibu sekalian, dalam 4 bulan terakhir saya mondar-mandir mulai dari Timur Tengah. Saya kemarin bulan Februari saya ke Madinah, ke Mekah, ke Taif, dan juga ke Al-Khobar, ke Dammam, dan juga saya ke Dubai, saya ke Mosul, ke Irak, saya juga ke Muscat di Oman. Kemudian saya kembali ke Jakarta, berkeliling lagi di Jakarta. Kemudian kemarin saya kembali ke Tunis dan juga ke perbatasan Libya.
dan gula gak kesah. Ini bagian dari kelakuan dan gula. Thank you. Oh, lebih ngebas. Alat raja jawon. Alat raja ini kepada di Monatan. Jadi dan gula dari Tunis dan Libya hanya ingin mengamati umat Islam di Saudi atau di negara-negara Arab itu seperti apa. Dan ternyata banyak yang saya temukan di sana. Satu hal yang menarik nih kan, kenapa neng Arab nih mungkin banyak orang tak percaya de bedena pengiran. Nih kan, menabi de fatayat saya sering Google atau medsos cek ateisme di Arab. Situng hal seperti masalah nih kan. Kula ketika transit di Dubai, saya masuk ke toko buku. Dan kula masuk ada toko buku neng bandara neng Dubai. Saya menemukan buku yang ditulis oleh Stephen Hawking, orang Amerika, orang Barat. Dia menulis tentang terciptanya alam semesta. Menurut Stephen Hawking, alam nikah edet diaki kelaban situng teori asmaipun Big Bang Theory. Big Bang ini kenapa? Ledakan besar. Sehingga ledakan besar itu kemudian terjadi pecahan-pecahan planet-planet yang kemudian menjadi salah satunya bumi nih kan. Nah, apakah yang meledakkan ini kelaban lantaran dari Allah? Punten jebon. Disebutkan ledakan ini karena ada energi yang disebut dengan mekanika kuantum. Bahasa Inggris ini kah? Quantum mechanics. Garis besar dari buku ini menyatakan Tuhan tidak ada. Lo percaya? Le buku ini kan sebenarnya Arab mangkun. Menabi buku ni kai pangki sareng dan kula nang Eropa atau benang Amerika, kula lo heran. Ni kemudian nang Arab dan dibaca oleh orang-orang Arab dan dibeli bukunya. Kemudian ketika saya berusaha berangkat ke Tunis, saya datang ke sebuah kota kecil namanya kota Bofisha, perbatasan dengan Aljazair. Saya menemukan buku yang lebih aneh lagi yang ditulis oleh orang Inggris, seorang dokter saraf namanya Richard Dawkins, menulis tentang buku judulnya pun The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku nikah nyebutakin jak pengiran manusia nikah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh manusia. Ini kan kalau saraf ini tidak komplit, maka manusia akan lahir cacat. Kalau manusia ini ditebas lehernya, maka orang itu 1000% pasti mati. Karena leher adalah penghubung saraf 1,5 miliar saraf yang ada di otak dan organ tubuh yang lain. Buku ini saya temukan di Tunisia, di mana penduduknya 99,99% Muslim. Buku ini yang dibaca oleh di kalangan mereka, sehingga apa? Banyak makin nak kana ngode neng Arab mereka tak percaya bedena pangeran. Nah nih banyak contoh dari Saudi ini kan rata-rata orang gini selok percaya ke pangeran. Nih dari Saudi ini. Saudi ini kepaham Wahabi. Kenapa? Mepah orang bini sepah lo percaya dari pangeran dan Saudi, karena di Saudi agama Islam dilahirkan dan ditampilkan seolah-olah benda yang menakutkan, terutama dari yang bini. Ini kadang Saudi seolah-olah menjadi perempuan harus siap menjadi manusia kelas 2. Padahal tetireng bini atau tetireng laki nikah bukan kemauan kita. Nikah kebesaran pangeran. Artinya apa? Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kalangan perempuan. Nah nikah.
Nika sedeti masalah mungkin di Saudi, tapi banyak orang gini Saudi ini buru dari Saudi, soalnya menabila percaya ada pangeran yang Saudi ini langsung dibeli sarang kerajaan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa, ini orang bini Saudi seburu dari Saudi, polana lebih percaya cek pangeran ini kata. Lalu melihat buku ini, apa yang bisa diperbuat oleh umat Islam? Apa yang bisa diperbuat oleh para ulama? Tidak ada yang bisa melawan. Tak ada, Pak. Pola memang kan ulama ini banyak sibuk apolitik, sehingga lupa terhadap ilmu pengetahuan. Torek NU ini apa ini kita ampunan. Tak ada politik-politikan, menabisya politik di atas nama pribadi, tapi tolong umat ini bawa kepada ke arah tauhid, kepada arah akidah, dan jangan lupa juga untuk tetap mengawal maqasidus syariah. Teti kula bari nang Tunis nikah nyiapa akil, Pak. Para kiai tak lampung. Ketika saya sampai di Tunis, saya balik badan. Ini orang Tunis harus saya ajari. Karena begini, para ulama di Tunis juga sibuk berpolitik hari ini. Sehingga ketika saya ceramah di depan para ulama di Tunis dan juga para mahasiswa di Tunis, ini alangkah ironisnya. Karena ada seorang ulama dari Tunis, asmaipun Muhammad Tahrir bin Ashur, yang sudah menulis tentang proses terjadinya alam semesta berdasarkan Al-Quran. Sekurang lebih pada teori ini. Syekh Muhammad Tahrir bin Ashur ni mungkin orang Tunis tibi tada mencadek kitab. Padahal ulama Tunis. Kitab pun At-Tahrir wa Tanwir. Nerangaki tentang terciptanya alam semesta berdasarkan Al-Quran. Pada sarang teorina Stephen Hawking segala, cuma Stephen Hawking ni tak percaya ke pangeran, cuma Syekh Muhammad Tahrir bin Ashur ni percaya ke pangeran. Leni kemangken ulama tada baca kitab nikah, sehingga perlawanan kepada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan adanya Tuhan ini kita tidak berdaya. Kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak menarik lagi bagi kita. NU harus berada di garda terdepan untuk urusan ilmu pengetahuan ini. Menangka dari nikah selastari peleman dari Tunis dan kulenya perda kurang lebih dari negara-negara konflik. Dan kulen nikah separuh dunia ini kan lastari ada ini. Lastari kok. Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Mali, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Meksiko, Peru, Argentina, lastari saja. Cuma kulit terowongan ini. Apa orang manusia mek pacek le buru mata lain. Cuma gara-gara ini kulit secek penasaran. Biaya TV ada saya biaya. Ngongkos TV dan juga termasuk untuk menyelidiki mengapa Wahabi ini menjadi bahaya. Tentu mana bidan pula kampanye melawan Wahabi ini kan benih pula pola fanatik buta terhadap NU, bukan. Karena memang ajaran ini yang paling berbahaya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahaya. Nah, mbak kule dari Bakong. Amang kan ni ke baru bibit dari Bakong ni mbak kule TV. Kule TV kalau bisa kula bahas ni. Orang nasi TV beda Wahabi macam ni. Mbak TV ni kan. Kule kaman merotes pola ala benda Wahabi. Compok TV kebobolan. Tapi tinggal, insya Allah pakku nak juang aku. Kemarin saya juga ke Pontianak dan gula beri di Pontianak memberikan kuliah umum di 3 universitas dalam 1 hari. Kemudian saya ketemu dengan Panglima Dayak, Panglima Jilah namanya.
Panglima Jilla nikah ketuaan orang Dayak sedimen pengetuaan nikah bantai yang Madura Kalimantan. Jadi bari nikah engki cerita nikah patang sekolah. Nah ini kayak paling selok boleh nih sarang Panglima Jilla nih. Jadi nikah simbol perdamaian orang Dayak sarang orang Madura dan Kalimantan, insya Allah aman tak tokaran kati setimu. Dan kemudian saya Pleman di Jakarta Ari Sartona apareng kuliah umum neng UI bab nikah juga. Dan juga kemudian kemarin kuleki sempat meriksa teroris Densus nangkap teroris kuleki sempat meriksa beri. Jadi kuliah nikah aktifnya searena neng Densus. Dari Densus kemudian saya menemukan data nikah kuliah pon 3 tahun lakon neng Densus Pak. Jadi tenaga ahli. Dari Densus saya menemukan data dari 2.161 teroris yang ditangkap oleh Densus, tidak ada satupun orang NU atau kalangan Nahdien yang ditangkap oleh Densus. Saya tanggung jawab dengan data ini. Sangat polo sangat persen teroris saya tangkap Densus nikah Wahabi. Nih, semakin rak-pura nih ngaku Salafi. Estona Salafi ini kan nyama anyar, aslinya Wahabi juga nih. Pada. Nih ke situng kotak nih kan. Karena Wahabi lebih identik dengan kekerasan dan terorisme, mereka mengkonversi namanya menjadi Salafi. Nih kan nih kan. Estona pakun Wahabi, tak kita pakun kita Albani, Syekh Utsaimin pakun. Muhammad Said Al-Qahtani, Abu Bakar Najib, pakun nih kaget tahu ada si lain. Kengnya mana ya oba kayak tahu pakun. Nah nih hari ini negara ini mengandalkan kalangan Nahdien. Jadi Pak menabi urusan politik, ibu sekalian, ya toren keng tibi ke tibi saus cek maka NU tinggal NU nikah cek lencet nih. Tinggal si nyering atani sepenting tak patang beci seberingan tak patang carleh tidak saling mencaci maki. Ini kata cuna politik ya toren semampu politik untuk mengawal supaya produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus yang mampu harus berpolitik Pak orang NU. Kalau orang NU nanti tidak berpolitik, dunia politik kita akan dikuasai oleh kelompok-kelompok minhum ini. Deki patah lelen tak kengin, ngolen tak kengin, molodon tak kengin, bahaya nih. Maka para ulama silahkan berpolitik, tapi jangan lupa tugas utama untuk menjaga perdamaian, menjaga kemanusiaan, dan majukan Nahdlatul Ulama ini dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kaki saya harap Pak. Nikah, bu-ibu sekalian, dan kula tak langkong. Kula sering nih kan, ngocak kasih nikah sering masalah ibu-ibu. Salah satu kekurangan dari kalangan fatayat ataupun dari kalangan muslimat nih kemangken tidak ada atau sedikit sekali ahli fikih perempuan nih kan nih ibu-ibu. Jadi mangken pancen dengan nikah ngangkui fikih perempuan itu yang dirumuskan, dirembukkan dan diberikan oleh kalangan laki-laki. Sampean tadi bekin dalam baksul masail bab pereng bini ini kasih arm bukan nih kareng laki jangan terlalu percaya aja kareng laki goya darat nih kan termasuk bulan ini kan toreh ahli fikih perempuan dari kalangan perempuan bersuara Siti Khadijah nikah ada ke Pak Kunalako rajin Kanjeng Nabi ini. Jadi perempuan menjadi perempuan atau laki-laki itu adalah betul-betul takdir dari Allah. Tidak boleh ada diskriminasi. Menabi panjenengan harus nutup aurat, dia harus sadar. Tak kok bah deki anu nah kayak laki bah tegak saja jawab Gus Nasrullah tadi. Nah ini tolong saya betul-betul mengimpikan dari kalangan perempuan, dari kalangan fatayat atau dari muslimat ini harus punya ahli fikih perempuan yang betul mumpuni. Satu-satunya ahli fikih perempuan di dunia ini namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Hafidzah Quran 30 juz. Boleh lestari apalagi.
dosen kula juga. Nah nih, tore supaya perempuan tidak menjadi korban seperti perempuan-perempuan di Saudi yang akhirnya terlalu dikekang hingga akhirnya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ini kan nih, bahaya nih. Di Saudi ini kan makin ketika Muhammad bin Salman berkuasa, berusaha yang pertama kali diberikan kelonggaran ini adalah kalangan perempuan. Keluar dari compong tak wajib mahram, makin rembine kenging nyetir, kenging alako, masuk de mall tidak harus didampingi oleh mahram, sepenting izin. Jadi menabi makin umroh panjenengan tidak wajib mahram. Nikah ketentuan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Nah nikah Saudi TV makin sadar jak Wahabi ini kakelero. Tapi seekin to janjati biasa nikah olar menabi cetak kayak ketok pak buntung nikah habis gelipus bang kika kamu. Pada musuh komunis nikah. Komunis nikah tumbang di negara kelahirannya, tapi pemeluknya di Korea Utara makin jadi. Nah nikah pada musuh Wahabi di negara kelahirannya sudah mulai digerus perlahan, tapi akhirnya di negara hilirnya seperti di Indonesia mereka semakin liar. Satu-satunya benteng apa? NU. Ada oleh non kula yang mukas dari 1.100 sebitung saya tangkap Densus dari tahun 2000 sampai 2009 itu kurang lebih sekitar 1.155 pemeluk Wahabi. 6 sebenarnya Wahabi. 4 nikah anggota FPI. Nikah dia. Nikah asmaipun kelompok Hussein Hasni. Dia merakit bom karena tidak terima ketika Habib Rizik ditangkap, lalu dia ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta. Ditangkap oleh Densus, namanya kelompok Hussein Hasni. Kelompoknya ada di Condet dan Bekasi. Yang kelima adalah beragama Katolik. Saya tangkap Densus. Meledu mall neng Serpong, neng Jakarta, Tangerang. Nomor 6 nikah Johnson Dang Siagian, pemeluk Protestan. Dia ingin membakar pos polisi di Jatiwarna. Karena nikah saya satu seket lemang Wahabi sedaja. Wahabi sedaja. Ajamin kula data nikah. Kenapa kula mioning? Kula dipadukan langsung pak, sarang teroris. Kalau di Densus saya ini juga sebagai interrogator ideologi. Jadi ketika Densus nangkep teroris, saya yang pertama kali berhadapan dengan dia untuk mengetahui isi kepalanya apa. Wahabi. Bukan saya yang memberikan julukan Wahabi, tapi dia yang mengakui bahwa dia pemeluk Wahabi Salafi. Interogasi ini direkam, dicatat, dan semuanya ada rekamannya, dipertanggungjawabkan secara hukum. Mana bibir saya tak percaya, yang Wahabi saya tak percaya, toreng yang gula ke penjara depan langsung. Ipapang kiri gula. Leni. Bari kula sekarang tuan ni kan, ni kepada ajudan kula ni, polisi dia ni. Densus juga. Bari kula ki nyeper mereka teroris. Dan dia mengatakan itu. Kula langsung meriksa, kula rokok. Peta beri rokok tak boron. Ketika peta beri rokok tak boron, apa? Apa ngaramaki haram pak? Hei, dia ngaramaki rokok, tapi mati orang meletu bom itu bisa. Apa rokok mi haram? Pola nama bahaya ke abang TV cekor. Tapi teroris ni kan trauma tena orang. Pola yang ketiga, musuh nomor situ kan NU pak. Mengapa NU ini dianggap musuh nomor 1 di Indonesia dari kelompok-kelompok seperti ini? Karena NU satu-satunya perekat di negara ini yang betul-betul tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Tepuk tangan untuk NU. Yang nomor 2 adalah kita jangan bicara Pancasila. Kalau nggak ada NU, Pancasila itu tumbang pak. Bapak ibu sekalian, yang menjaga keutuhan NKRI dan menjaga tegaknya Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini NU di dalamnya. NU dengan anggota 82 juta orang
satu-satunya yang tidak pernah memberontak ke negara ini. Oning sampean, teman ngiding NU berontak di Indonesia. Tak ada. Pemberontakan pertama yang dilakukan oleh umat Islam yang mengaku sebagai umat Islam nikah 2 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1949. Kurang lebih 4 tahun, tapi 1949 nikah lebih deh. Tapi tidak begitu besar. 1949 pemberontakan pertama dilakukan oleh Kartosuwiryo mengatasnamakan negara Islam Indonesia, memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya tahun 1949. Nikah sedeki buntong nikah melahirkan Panji Gumilang. Nikah buntong nikah. AW9. Ini yang melahirkan Panji Gumilang itu adalah gerakan NII. Banyak ketuanan. Setelah Kartosuwiryo dihukum mati, kemudian muncul Daud Bereh dari Aceh, muncul kemudian Ajangan Mas Duki, Adah Jailani, setelah itu muncul Abu Bakar Bashir, setelah itu muncul namanya Tahmid Rahmat Basuki, setelah itu muncul yang namanya Panji Gumilang alias Abu Toto alias Abu Ma'arif. Nah ini keprodaga NII ini ya. Nah, apakah NU pernah memberontak? Tidak pernah. PKI pernah memberontak? Pernah. Wahabi, Wahabi ini kah? Sebelum bom tahun 2000 kan tos 2000 sana ini Wahabi saja. Bom malam Natal, bom Tentena, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Ritz Carlton, bom JW Marriott, bom Kampung Melayu, bom Gereja Surabaya, bom Katedral Makassar. Ini kau Wahabi saja. NU tak toman Pak. Bapak Ibu sekalian, NU tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun, pola beda orang NU saya ngamuk, pola beda orang NU saya datang ke Jakarta, aku pole Monas, terus nguber, tak ada. Cepon Gus Dur ketika itu tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Buat NU, negara ini jauh lebih penting. Ini NU Pak. Jadi mana bis makin kesan negara ni kau orang NU ya siaki, kula lo terima pun. Wallahi lo terima. Kula menuntuk NU siapa perang. Bernikeng pola nak kula nikah lahir NU, dibesarkan di pendidikan NU. Kula anggota IPNU benini. Karena saya sadar bahwa satu-satunya yang tetap menjaga tonggak NKRI ini adalah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini kan ngereng semudian Pak. Mulai dimin NU ini kalau ngakon ini Pancasila. Muhammadiyah di guruan. Saya ngakon ini Pancasila. Jadi mangken ini kemana bidan kula ngucap tonggak, 2 tonggak penting, 2 pilar utama di Indonesia ini adalah NU dan Muhammadiyah. Iya memang, tapi NU jauh lebih dulu yang menjaga keutuhan NKRI ini. Bantai sama PKI, Kiai NU, Pak Tresantre bantai nang Banyuwangi. Bantai Pak, buan seseder. Itu pun setelah NU melakukan pembalasan kepada orang-orang PKI masih disalahkan karena katanya melanggar HAM. Ini kan NU ini kepokong lah jadi korban meloro. Pada zaman Soeharto di bawah kepemimpinan Gus Dur dicurigai, sehingga di muktamar di Cipasung Soeharto membuat boneka untuk menggusur Gus Dur. Asmaipun Abu Hasan. Alhamdulillah kalah Abu Hasan. Ada makin tak lampau.
Ampun jadi. Oke. Kula nikah menabi untuk NU ada bertabareng. Rang terangan saus. Kula tapan pleman nyai. Kecompok nikah taman pleman kula. Nah nyai nikah. Nah nikah. Nikah maki kula tako deki wajuang untuk NU bar selebar depa kecompok pangai kula deki pangajab ke KUA minta telak celaka. Pada saus pada teroy kelon. Jadi kula kaman nikah, bung anak kula nikah ikut tadi kula. Nah nikah, polanya kula apa? Kula nikah mungkin sekorak ya, sekorak dek seteja, sekali laki. Kula nikah sering suara aki, kula nikah anti poligami kula. Rang terangan sekorak. Benin apa? Tako udah. Tidak ada harapan. Tako ke bini. Nomor 2 lo pagi dulu. Punten. Kula tibi dan nikah. Kula nikah terogar kayak pula kula kedua anak bini. Kula tako. Menabi urusan nobeng atil bisa. Satu bagi 2 seketeden bisa. Urusan perasaan tak bisa yokor. Ayo kayak laki kakam. Depak karo mana beda tokar deki. Nah ini yang betul-betul membuat saya sangat peduli terhadap NU adalah karena saya menyadari ketika saya bekerja di Detasmen Khusus 88 Anti Teror, saya menemukan data itu. Betapa hebatnya Nahdlatul Ulama. Mulai jimin lah NU kula rembi oe lah NU kula. Tapi saya belum pernah menyadari betapa hebatnya NU di Indonesia. Dan kemudian ketika saya diminta untuk berceramah di Afrika, entah di Asia Selatan, di Asia